kalau disuruh berdoa, jangan takut. Ya kan namanya juga belajar. Yuk, untuk memulai ibadah kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Yuk, tepuk tangan semuanya. Ayo satu tepuk tangan semua, jangan lemas yuk.
16. Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Di dalam bahasa Batak, naik songonima masih nondang palitomuna di juluni halang, asa diida aka pampainan muna na dengani, asa dipuji nasida amamuna na di banua dijani. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, bangkit lagi, laskan Kristus. Nah, semangat, jangan terpaksa bilang siap gitu kan, mukanya bete gitu kan. Semangat dong. Karena Bang Dul semangat juga. Yuk, si Bang. Yuk, sama kita semua yuk. Ayo, orang satu yang muka-muka tidur bangun dong. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk kita pagi ini, silahkan duduk ya. Ya supaya langsung ada bertahan. Kayaknya Bang Tulus menyuruh berdiri gitu kan. Yuk, tahu lagunya kan? Ibu cari sambil ditunjukin ya. Jangan ibu cari tapi tunjukin mana semua yuk. Angkat dulu tangannya, mana jarinya? Mana jarinya? Jari. Yang punya jari angkat jarinya. Yang punya jari angkat jarinya. Ada yang nggak angkat jari.
pakai jari-jari ya. Ya, sudah? Mana ibu jarinya? Tuh, iya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, Jari manis sama cincin, jari belum semua tahu ya. Ulang dari awalnya, belum semua tahu. Mana kamu lagunya? Jari ibu jari, jari telunjuk. Mana jarinya orang satu? Mana jarinya orang satu? jari manis sama cincin, jari Belum semua. Ulang dari awal semuanya, angkat jarinya ya, jarinya. Semua angkat jarinya belum ya. Tuh, dua, iya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. jari manis sama cincin, jari Mari hidup satu dua tiga empat dan lima, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh luar biasa, yang selalu memberkati kami Tuhan, yang selalu memberikan kesehatan buat kami anak-anak-Mu ini. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu dapat kami jadikan pedoman bagi hidup kami. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Cerita firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 9 Maret 2025, tertulis di mana? Tertulis di Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Orang satu, mana tadi ibu jarinya? Ibu jarinya mana? Ibu jari. Ibu jari mana? Oh, ini jari telunjuk, pintar. Ibu jari, set. Orang satu, set. Set, iya. Sudah. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Yesaya itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru kan? Hah? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Kalau tahu perjanjian lama berarti harus dapat dong. 1, 2, 3 semua udah dapat. Ya, gitu dong, pintar-pintar kan? Kalau tahu di mana posisinya, harusnya tahu itu di yang nomor berapa. Tapi kalau nggak tahu dia perjanjian baru atau perjanjian lama gitu kan, nggak bakal dapat itu. Oke, sudah. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Kita baca secara responsoria ya. Nanti Bang Tulus di ayat 6. Ada yang sekolah minggu di selanjutnya ya. Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Adik-adik sekolah minggu, pernah siapa di sini yang pernah kecewa? Ada yang pernah kecewa? Tunjuk tangan dong, yang pernah kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa karena apa? Tahu nggak kalian itu kecewa itu apa? Orang satu udah ada yang kecewa. Wow, kecewa apa? Siapa tadi yang kecewa?
Siapa tadi yang kecewa? Biola. Kecewa kenapa? Kecewa kenapa? Ada nggak di sini pernah dibilang mama, nak kamu harus baik-baik ya, nanti kita beli mainan. Terus pas udah ketemu saat mau beli mainan, mama atau bapak nggak jadi beli mainannya. Pernah nggak itu? Siapa coba pernah? Dijanjiin mama mau dibeli mainan, tetapi nggak jadi dibeli. Ada nggak? Nah, berarti mama bapak orang satu ini baik-baik semua ini. Kalau udah dijanjiin, pasti ditepati, iya nggak? Orang satu, hai, halo, halo, hai, iya. Di sini tadi ada yang ini nggak? Yang pernah kecewa tadi nggak? Nah, di sini ya cerita firman Tuhan untuk kita hari ini singkat aja ya, kita bagi kelas sebentar. Kakak-kakak guru sekolah minggunya udah kangen sama adik-adik semua kan? Beberapa minggu kemarin kita nggak ada bagi kelas. Jadi intinya di sini adik-adik semua, buat abang tulis ada satu cerita deh. Ada satu orang anak bernama siapa? Bernama Jason. Ya, di sini ada yang bernama Jason. Nah, Jason ini dari kecil dia hello lihat bang tulis dong, jangan lihat gambarnya. Nanti bang tulis. Ya, dari kecil dia bercita-cita menjadi tentara. Iya kan? Tapi, iya kan? Dari kecil dia mau jadi tentara. Dia belajar, dia rajin latihan fisiknya, dia rajin olahraga, semuanya dipersiapkan. Ketika dia besar, iya kan? Dia ikut tes. Ternyata dia gagal. Iya kan? Ternyata dia gagal. Terus orang tuanya bilang sama dia, sabar ya nak, mungkin ini belum rezekimu. Apa jawab si Jason tadi? Jason berkata, iya mak, tidak apa-apa. Iya kan? Belum rezekinya. Nah, orang tua si Jason ini mengatakan, puji Tuhan, anakku ternyata tidak sakit memikirkan karena dia tidak masuk jadi tentara. Terus orang tua bilang, nak, Jason, kenapa kamu senyum aja mengatakan gak apa-apa mak, padahal kamu kan tidak lulus gitu. Nah, baru dikatakannya, mak, kita kan percuma gereja selama ini. Tuhan kan katakan rancanganmu bukan rancanganku. Nah, saat ini Jason belum masuk mak, itu semuanya kehendak Tuhan. Mungkin suatu saat nanti Jason akan dapat pekerjaan yang lebih bagus. Nah, buat adik-adik sekolah minggu juga harus seperti itu, iya kan? Seperti yang orang tulis sampaikan tadi, di sini mungkin pernah dijanjikan sama mama atau bapak beli mainan tapi belum dibelikan. Jangan langsung nangis, jangan langsung ngambek. Mama ini janji-janji terus, gitu kan? Tapi gak pernah ditempatkan, enggak. Bapak sama mama lagi menyiapkan hadiah yang lebih istimewa buat adik di sekolah minggu. Percaya nggak? Iya. Jadi jangan ketika dibilang mama sama papa, nanti kalau kamu juara satu di kelas, bapak beliin hadiah, mama beliin hadiah. Nanti bapak kasih hadiah sepeda gitu. Nah, pas adik di sekolah minggu juara satu gitu kan, terus ditanya sama orang tuanya, Pak, mana sepedanya? Sabar ya nak, nanti akan kita beli. Nggak mau berarti aku nggak mau lagi belajar. Gitu, iya kan? Kita harus tetap apa? Rajin belajar dan selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah kalian diberkati Tuhan? Pernah nggak? Selama ini kalian diberkati siapa? Tuhan kan ya? Nah, ada sekolah minggu, boleh nggak dibantu sedikit contoh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apa coba? Ayo Cindi, apa sih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Ada yang tahu? Kalian sehat karena siapa? Nah, kenapa jawab itu aja nggak bisa? Iya kan? Kalian
Pintar karena siapa? Kalian selama ini pintar karena mengandalkan otak enggak? Mengandalkan pikiran enggak? Kalau sampai kalian mengandalkan otak dan pikiran lupa sama Tuhan, nah bahaya ini. Iya kan? Bisa nanti jadi apa? Bisa tiba-tiba jadi profesor gitu kan? Jadi dalam hidup kita ada semua, ya kan? Kita harus bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita apa? Diberikan kesehatan. Apalagi? Diberikan kepintaran. Apalagi? Apa? Nah, ini jadi tugas buat adik-adik sekolah minggu. Coba direnungkan, karena minggu depan cerita kita masih menyangkut ini. Coba direnungkan, minggu depan akan ditanya sama kakak guru sekolah minggu. Dalam hidup kita selama seminggu ini, mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan, apa sih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Ya? Apa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Nanti minggu depan ditanyain sama kakak guru sekolah minggu ya. Nah, dari pelajaran atau yang bisa kita ambil dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 9 ini, yang pertama, Tuhan menginginkan anak sekolah minggu HKB Pelentare selalu mengandalkannya. Tuhan menginginkan anak sekolah minggu HKB Pelentare selalu mengandalkan siapa? Selalu mengandalkan siapa? Iya, selalu mengandalkan Tuhan. Di sini ada kecil yang orang satu udah ada yang bisa berdoa. Ada di sini yang sudah bisa berdoa. Nah, baru 1, 2, 3, 4. Nah, harus bisa ya, harus bisa berdoa. Ya, terus yang kedua, mengandalkan Tuhan tidak hanya sedang dalam masalah. Iya kan? Mungkin pas ada di sekolah minggu tidak naik kelas atau misalnya nilai 5 di sekolah, yang disalahin siapa? Yang disalahin siapa? Kan kita sering menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Padahal aku udah belajar gitu kan? Padahal gak ada belajar. Ya kan? Nah, ada semua orang 1, orang 2, orang 3 harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Apakah saat bermain, belajar, apalagi segala kegiatan atau aktivitas lainnya, ya kan? Berdoa, membaca firman Tuhan dan hidup dengan cara mengandalkan Tuhan itu hidup dengan cara menyenangkan Tuhan itu salah satu kita sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya kan? Tadi mau berangkat ke gereja, ada nggak di sini berdoa dulu tadi? Ada nggak yang berdoa dulu tadi sebelum berangkat ke gereja? Ada, cuma 1. Kalau Bang Tulus, ya, Bang Tulus berangkat dari rumah selalu katakan apa? Bang Tulus selalu katakan dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa sih Bang Tulus selalu mengatakan dalam nama Tuhan Yesus ketika kita keluar dari rumah? Ketika kita keluar dari rumah, biarkan Tuhan Yesus yang menjaga kita kemanapun kita melangkah. Iya, harus seperti itu. Adik-adik juga jangan lupa sertakan selalu nama Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas kita, ya. Yang terakhir, anak sekolah minggu HKB Pelentare harus terus-menerus belajar bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita dalam setiap situasi kehidupan. Amin. Amin. Habis ini kita bagi kelas ya. Oke, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan supaya selalu setia mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas kami, mengandalkan Tuhan Yesus setiap pergumulan hidup kami dalam setiap hal apapun, kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus sebab telah kami pulang dari rumah-Mu ini. Kau berkati kami Tuhan, tibakan kami di rumah masing-masing, supaya kami sehat sampai ke rumah kami masing-masing dan bertemu dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, kita ambil persembahan kita. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Diambil persembahannya, ditaruh tangan kanan.
Sudah? Kalau sudah angkat tangannya. Sudah, kita doakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah persembahanku. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sesama dosa nami songon padesa nami di dosa di dungan abar dosa Tuhan. Unang kami tuki untuk pangucunan, palua mahami siang pangan. Ayo nuna punah harajau, dohut aku kubun pro diasa kapon sare. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi